Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan gua Ren, narator alur cerita film yang paling keren dari Sensasi Trends. Gimana teman-teman? Pacar kamu udah ketahuan selingkuh belum? Ngomong-ngomong soal perselingkuhan, kali ini gue bakal bawa sebuah alur cerita film yang berhubungan dengan perselingkuhan nih guys. Dan ini kisahnya cukup ngeri ya guys ya. Maka dari itu buat kalian yang saat ini lagi selingkuh atau mungkin mulai kepikiran pengen selingkuh, sebelum terjerumus jauh lebih dalam, mendingan kalian tonton alur cerita film ini dulu deh, supaya kalian gak menyesal di akhir-akhirnya. Dan gue saranin buat kalian jangan nonton film ini di samping bocil ya guys, atau di samping orang tua kalian. Kenapa? Karena di alur cerita film kali ini pastinya ada adegan kesukaan para jomblo yang udah lapuk. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi lagi, yuk bersama gua Ren, ini dia alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Khaled dan Miriam yang sedang dalam perjalanan ke sebuah desa. Sepanjang perjalanan suasana terasa begitu sunyi karena ternyata mereka berdua sedang tidak rukun. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah rumah kayu yang berada di lokasi terpencil tersebut. Ternyata Miriam dan Khaled datang untuk mengunjungi adik kandung Miriam yang bernama Greta. You okay? Yeah. Karena sudah lama tidak bertemu, kedua kakak adik ini pun melepaskan rasa rindu dengan menghabiskan waktu bersama sambil membicarakan masa kecil mereka yang penuh dengan kenangan. I haven't inherited that. Setelah itu, Greta dan Miriam pindah ke meja yang berada di teras rumah untuk melanjutkan obrolan mereka. Diketahui, Greta sendiri ternyata sudah menikah dengan seorang pria bernama Dylan. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa saat kecil dulu, Miriam pernah dijuluki prajurit putih oleh ayah mereka. Julukan itu diberikan karena Miriam selalu membantu dan melindungi Greta saat Greta sang adik mengalami kesulitan. That's when Dad started calling you my white knight. And I had to save you from those BMXers in the park. Tidak lama kemudian, Khaled datang dan ikut bergabung bersama mereka. Sikap Khaled pun terlihat berbeda dibanding sebelumnya di dalam mobil. Kali ini ia tampak lebih santai dan beberapa kali tersenyum kepada Miriam. Di teras rumah itu juga ada Dylan yang sedang membuat perangkap untuk menangkap kelinci hutan. Ia ikut mendengarkan cerita masa lalu Greta dan Miriam sambil sesekali menanggapi obrolan mereka. Di tengah suasana santai itu, Miriam dan Greta bermain catur ego. Miriam akhirnya berhasil mengalahkan Greta, membuat Greta kesal dan bercanda dengan mengacak-acak biji ego di atas papan permainan. Di saat itulah, tanpa sengaja, nama seseorang bernama Bahlil tiba-tiba disebut dalam obrolan mereka. Dylan yang penasaran langsung bertanya siapakah sebenarnya Bahlil itu. Greta kemudian menghampiri Dylan sambil menggoda suaminya tersebut. Semua itu diperhatikan Miriam dengan tatapan serius, seolah ada rasa iri yang muncul dalam diri Miriam. Hey. Oh, just no made from uni. Oh, Baba. Tak lama setelah itu, Miriam pergi ke sebuah sungai dan duduk termenung sendirian. Tidak lama kemudian, Dylan datang menghampirinya. Oh my God. Mereka lalu berjalan bersama kembali menuju rumah. Awalnya, obrolan mereka hanya membahas soal Bahlil yang tadi sempat membuat Dylan cemburu. It took a while. Percakapan mereka kemudian berlanjut ke masa lalu, di mana ternyata Dylan dan Miriam pernah bersekolah di tempat yang sama saat remaja. I'm keeping the balance. Dalam obrolan itu juga diketahui kalau Greta dan Miriam dulunya adalah seorang vegan.
Namun setelah menikah dengan Dylan, Greta mulai lebih sering memakan daging karena Dylan adalah seorang pemburu. What do you get out of all of this, of hurting animals? I don't get hunting. Miriam dan Dylan pun terus berbincang hingga tanpa terasa mereka malah sampai ke sebuah air terjun di dekat hutan yang sejuk. Setelah itu Miriam kembali ke rumah dan melihat Greta yang sedang membelah kayu menggunakan menggunakan kampak. Greta lalu bertanya, apa rencana Miriam setelah kontrak kerjanya selesai? Miriam menjawab kalau dirinya mungkin ingin tinggal lebih dekat dengan Greta karena ia merindukan kebersamaan mereka seperti dahulu. What are you going to do when your contract ends? Go back to London? I was thinking of getting a place near you guys. Yeah, I miss what we used to be like. Jawaban itu membuat Greta mulai memahami situasi kakaknya saat ini. Miriam hanya mengatakan dirinya yang ingin tinggal di sana, bukan dirinya bersama Khaled. Greta juga menyadari hubungan Miriam dan Khaled terlihat renggang. Ia pun mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di antara mereka berdua. You seem really distant from each other. What's going on with you two anyway? I don't know. Namun Miriam memilih menghindari pertanyaan itu. Sampai akhirnya Greta bertanya seberapa sering Miriam dan Khaled berhubungan sebagai pasangan suami istri. Miriam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi dari sikapnya, Gareth mulai mengerti masalah yang sedang mereka hadapi. Relationships take work. You need to show Caleb you love him. Greta kemudian mencoba memberi saran agar Miriam dan Khaled lebih sering meluangkan waktu untuk bercocok tanam. Menurut Greta, hubungan rumah tangga akan sulit bertahan jika keduanya jarang bercocok tanam. Tuh dengar, buat cowok-cowok sampaikan kata-kata itu ke istri kalian guys. Cocok nggak? Buang, buat yang jomblo nggak punya istri kayak gua gimana buang? Aduh, pakai kenalan texting aja deh. Anjay, lonyot dong bang. Greta juga menceritakan hubungannya dengan Dylan yang tetap harmonis karena mereka selalu rutin bercocok tanam meskipun terkadang harus memaksakan diri di tengah kesibukan dan keadaan. Sometimes you need to force yourself to fuck the person you're with. Fucking keeps you close to the person, so you're not just buddies who live together. Mendengar itu, Miriam hanya mengatakan kalau tidak semua rumah tangga bisa berjalan seharmonis hubungan Greta dan Dylan. Not everyone has what you and Dylan have. Obrolan mereka kemudian berlanjut saat keempatnya bermain bersama di tepi telaga. Malam harinya Greta, Dylan, dan Miriam duduk di luar rumah sambil menikmati api unggun kecil di depan mereka. Suasananya terlihat tenang dan hangat. Tidak lama kemudian Greta mulai merasa mengantuk. Ia pun pamit untuk masuk dan tidur lebih duluan, meninggalkan Miriam dan Dylan berduaan di dekat perapian. Sepeninggalan Greta, Miriam dan Dylan mulai membicarakan masa lalu mereka saat masih sekolah bersama. Mereka juga sempat bercanda soal bagaimana Dylan akhirnya menikah dengan adik dari teman sekolahnya sendiri. Sambil ditemani minuman yang mereka teguk. Obrolan keduanya semakin larut malam dan mulai melebar ke berbagai hal, dari membahas guru semasa sekolah sampai hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Karena terlalu banyak minum, Miriam mulai kehilangan kendali dan tiba-tiba mencium Dylan. Namun beberapa saat kemudian Miriam langsung sadar dengan apa yang dia lakukan dan segera meminta maaf. I'm so sorry. Dylan mencoba memaklumi kejadian itu karena kondisi mereka memang sudah sama-sama sedang teler. It's okay. God, I'm so shitty. Everybody's shitty. Percakapan mereka kemudian berubah menjadi semakin pribadi. Miriam mulai menceritakan masalah rumah tangganya dengan Khaled, termasuk hubungan mereka yang sudah lebih dari 1 tahun tidak bercocok tanam. Miriam juga menjelaskan bahwa dulu dia hanya mau bercocok tanam dengan Khaled jika dia sudah minum susu kambing haram sampai benar-benar teler. We haven't had sex in almost a year. I know that sounds weird. I get it. I only want to fuck him when I'm drunk. Mereka pun terus mengobrol ngelantur dan tanpa terasa Miriam sampai tertidur. Dan ketika pagi tiba, di saat Miriam mulai terbangun, dia mendapati dirinya yang sedang dicocok tanam haram oleh Dylan dari belakang. I've wanted you for years.
Setelah kejadian itu, Miriam pun berjalan perlahan menuju rumah dengan pikiran yang sangat kacau. Sesampainya di sana, ia melihat Greta dan Dylan berada di kamar mereka sedang bercocok tanam. Melihat itu, Miriam pun cuma bisa diam terpaku karena ternyata dia kepengen juga. Karena tak tahan, pada akhirnya Miriam menghampiri Khaled yang masih tertidur. Kemudian Miriam juga meminta Khaled untuk melakukan percocok tanaman seperti yang dilakukan oleh Dylan dan juga Greta. Namun di sini Khaled tampak kurang nyaman karena Khaled merasa bahwa Miriam hanya mendatanginya saat sedang teler saja tanpa adanya rasa cinta. I want to be close to you. Namun meski begitu, ya namanya juga biawak, ujung-ujungnya Khaled tetap ngegas Miriam juga. I want to make you feel good. Setelah membuang kecebong albino di kasur, di meja, di kursi, dan di muka, mereka pun mandi dan bersiap seperti biasa. Miriam sempat mencoba membuka pembicaraan dengan Khaled, tetapi Khaled memilih menunda obrolan itu dan meninggalkan Miriam sendirian. Why are you being so quiet? I'm just thinking. We'll talk about it when we get back. Seusai membersihkan diri, Miriam melihat Khaled, Greta, dan Dylan sedang tertawa bersama di tepi telaga. Di saat yang sama, Miriam justru merasa sangat hancur secara emosional. Sebenarnya Miriam hanya butuh seseorang untuk diajak bicara. Namun suaminya malah terlihat lebih nyaman bersama Greta dan Dylan dibanding menemaninya. Dalam kondisi emosinya yang kacau, Miriam berjalan menuju perangkap kelinci milik Dylan dan mencoba melepaskan hewan yang terjebak di sana. Namun sayangnya jarinya malah terluka karena terkena kawat perangkap tersebut. Dylan yang melihat kejadian itu langsung berusaha membantu dan ngasih betadine. Tetapi Miriam yang masih terguncang justru membentaknya dan meminta Dylan untuk tidak menyentuh dirinya. Don't touch me. Dylan kemudian membawa Miriam menuju gudang untuk membersihkan lukanya dengan betadine. Di sana, Dylan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya sambil meminta maaf kepada Miriam. Namun Miriam tidak bisa menerima begitu saja dan merasa Dylan telah melewati batas. I'm feeling fucking guilty. Never should have No, happened. it shouldn't. I was asleep and you fucked me. Dylan pun mencoba membela diri. Menurutnya, situasi malam itu terjadi karena keduanya sama-sama sedang teler akibat terlalu banyak minum susu kambing haram. Dan juga obrolan mereka yang semakin malam semakin orang genah. Really? You think that Look, we got carried away. Rewrite what happened. I'm not rewriting. We had lots of drink. No. Ia juga mengingatkan bahwa Miriam sendirilah yang lebih dulu mencium dirinya dan mulai membuka masalah pribadi rumah tangganya. Why did you tell me about your sex life with Caleb? Kiss me? That's not you fair. made a choice to kiss me? No. You did things. I told you that was a mistake. You said things. What? Meski begitu, Miriam terlihat seperti tidak mengingat seluruh kejadian malam itu dengan jelas. Miriam kemudian mengatakan kalau ia tidak ingin Greta mengetahui apa yang telah terjadi. Ia hanya ingin masalah itu selesai di antara mereka berdua saja. Dylan kembali mencoba menenangkan keadaan sambil membantu mengobati luka di tangan Miriam. Ia mengatakan kalau dirinya akan berusaha memperbaiki kekacauan yang sudah terjadi. It's gonna be okay. I'm sorry. We're gonna work this out. Sore harinya, Greta dan Miriam berenang bersama di telaga. Di tengah suasana itu, Miriam tiba-tiba mengajak Greta untuk kembali ke London, kampung halaman mereka. Bahkan Miriam berharap mereka bisa tinggal bersama seperti dulu lagi, tanpa memikirkan kehidupan yang sekarang. Here and we got a place together. Why don't you come back with me? Tentu saja Greta merasa bingung dengan ajakan itu. Ia menolak karena sekarang dirinya sudah memiliki suami dan kehidupannya pun berada di desa tersebut bersama Dylan. My life's here. Can you just start over? Menurut Greta, ajakan Miriam terdengar aneh. Greta juga mempertanyakan bagaimana mereka bisa hidup berdua tanpa pekerjaan dan tanpa pasangan mereka masing-masing. Why are you being weird? Where am I going to get all this money? Greta kemudian bertanya, kenapa Miriam begitu memaksa soal hal itu?
Miriam pun berkata bahwa dirinya ingin menceritakan sesuatu yang mungkin akan menyinggung Greta. It's about Dylan, okay? I have to tell you something and I don't want you to freak out. It's gonna make you really upset. Mendengar ucapan itu, ekspresi Greta pun langsung berubah serius. Miriam akhirnya mulai membuka perbincangan tentang apa yang sebenarnya terjadi malam tadi setelah Greta masuk ke rumah untuk tidur lebih dulu. Last night by the fire, at some point I fell asleep. I didn't know what was happening. And when I woke up, he was on top of me. Don't. Cerita Miriam tentu saja membuat Greta terkejut. Namun Greta sama sekali tidak percaya dengan pengakuan kakaknya itu dan menganggap Miriam sedang berbohong. He wouldn't listen. Miriam, stop. He's been nothing but kind to you, and whatever happened, it wasn't it. I knew I couldn't trust you. Greta bahkan merasa Miriam hanya ingin merusak rumah tangganya bersama Dylan karena hubungan Miriam sendiri dengan Khaled sedang berada di titik buruk. And you can't even own up to it. You fucked up. It's pathetic and fucking disgusting. Melihat Greta tidak mempercayainya membuat Miriam marah dan langsung pergi meninggalkan Greta sendirian. Menjelang malam hari, Greta terlihat sedang menyiapkan makan malam sambil berbincang santai dengan Khaled. Sementara itu, Dylan berada di luar rumah untuk menyiapkan perlengkapan baru. Tidak lama kemudian, Miriam datang menghampiri mereka. I didn't know your sister was such a badass with a knife. Khaled sempat memuji kemampuan Greta dalam mengolah daging masakan. Namun Miriam justru memberikan respon dingin yang membuat suasana langsung berubah canggung. I think it's cool. Knows how to skin a rabbit. And you realized how much of a fucking coward you were? Saat Dylan mendekati Greta, Greta berkata kalau tubuh Dylan berbau seperti habis bertemu rubah betina. Walaupun terdengar seperti candaan biasa, Miriam merasa ucapan itu sebenarnya adalah sindiran untuk dirinya. Your breath smells like a raccoon shat in your mouth. Melihat kedekatan Dylan dan Greta membuat Miriam kembali terpancing emosinya. Ia mulai melontarkan ucapan yang menyinggung Greta dan juga Dylan. Hal itu pun membuat Khaled merasa tidak nyaman. Namun Miriam justru berbalik menyindir suaminya sendiri dan menyebut Khaled sebagai orang munafik. You're acting like she's your best friend. Why are you being such a fake fuck right I now? think you should slow down. Menurut Miriam, Khaled bisa terlihat ramah dan hangat saat bersama Greta dan Dylan. Padahal sebenarnya di perjalanan menuju rumah itu, Khaled sama sekali tidak menunjukkan sikap seperti itu. Always has to have things her own way. What was You know it that that, she's right? a This is self-centered embarrassing. little brat? I think What it's was it best that you that said you in the car? This is embarrassing. Look what I said out of context. Mendengar ucapan itu, Khaled pun auto marah dan memilih pergi meninggalkannya. I'm not Why can't doing you this with fucking? you. Why for fucking once? Keesokan harinya sebelum matahari terbit, Miriam terlihat sedang mempersiapkan sesuatu sendirian di rumah. Ternyata orang yang sedang ditunggunya adalah Dylan. Saat itu, Dylan meninggalkan Greta dan juga Khaled yang sedang berada di telaga. Begitu Dylan datang, Miriam bertanya alasan apa yang diberikan Dylan kepada Greta agar bisa pergi. Dylan menjawab kalau dirinya pamit untuk pergi ke peternakan milik orang tuanya. Told her I was heading to the farm a day early to help my parents. Di sana Miriam menawarkan minuman susu kambing teler kepada Dylan. Dylan yang merasa ini adalah kode keras untuk bercocok tanam pun hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Miriam. Tanpa diduga, Miriam kemudian mulai mengakui kalau dirinya tertarik kepada Dylan. Dan suasana di antara mereka berdua pun berubah menjadi semakin tegang atas bawah. Namun tanpa disadari, ternyata Dylan sedang dijebak oleh Miriam. Don't move. How did I feel? Soft. Tiba-tiba saja Dylan sudah berada dalam kondisi terikat dan tidak bisa bergerak bebas. Setelah itu, Miriam mulai mengeluarkan berbagai perlengkapan seperti cairan pembersih dan plastik besar. Ia juga pergi ke gudang untuk mengambil tangga dan menggunakan bor elektrik untuk memasang sesuatu di bagian atas rumah. Sesekali, Miriam terlihat keluar untuk memastikan Greta belum kembali. Merasa situasi aman, Miriam kembali mengencangkan ikatan pada Dylan lalu menutup tubuhnya menggunakan plastik dan perekat.
Tentu saja Dylan berusaha melawan. Dalam perlawanan itu, Miriam sempat terjatuh hingga mengalami luka. Dylan sempat berhasil melepaskan diri, tetapi Miriam dengan cepat menyerangnya kembali hingga akhirnya Dylan modar. Setelah itu, Miriam mulai membersihkan semua kekacauan yang terjadi. Ia membungkus tubuh Dylan menggunakan plastik itu agar tidak meninggalkan jejak. Karena plastiknya enggak muat, akhirnya terpaksa Miriam pun menyusun tubuh Dylan supaya muat ke dalam plastik. Dan terakhir, Miriam membersihkan semua kekacauan itu dengan menyikat noda dan membakar semua barang-barang yang dipakai. Setelahnya untuk acara makan nanti siang, Miriam berniat untuk mengesop daging. Namun karena daging sapi berkualitas premium lagi mahal, akhirnya Miriam menggunakan daging segar yang ada di plastiknya itu. Penonton paham ya daging yang gue maksud? Dan terakhir, ia menumbuk sesuatu menjadi serpihan kecil untuk dibuang ke telaga. Miriam kemudian mengganti penampilannya agar tidak mudah dikenali sebelum menggunakan mobil milik Dylan untuk membuang semua barang tersebut. Di tengah perjalanan, Miriam sempat berhenti setelah melihat pasangan suami istri yang sedang bertengkar di pinggir jalan. Karena tidak tahan melihat pria itu berkata kasar pada istrinya, Miriam turun dari mobil dan mencoba menenangkan situasi sampai pertengkaran mereka akhirnya mereda. Go back in your car. Yes. Please stop. Stop. It's nothing. It's okay. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Miriam akhirnya kembali ke rumah Greta. Di sana suasana sudah mulai ramai karena banyak tamu berdatangan untuk acara yang sedang disiapkan. Greta terlihat kesal karena Dylan belum juga kembali. Akibatnya semua persiapan harus ia kerjakan sendirian. Greta juga terlihat memotong rambutnya sendiri, seolah menandakan kalau pikirannya sedang kacau dan penuh tekanan. Miriam kemudian mencoba bercerita kalau semalam dirinya mengalami mimpi buruk tentang Greta. Namun Greta yang sedang tidak ingin membahas hal itu memilih mengabaikannya. Dan kontan saja, sikap Greta itu membuat perdebatan besar antara keduanya kembali terjadi. Dalam keadaan emosi, Greta akhirnya mengungkapkan fakta tentang hubungan mereka sejak kecil yang menurut Greta sebenarnya hubungan mereka memang sudah lama retak. Greta merasa Miriam selalu iri dengan kehidupannya sejak dulu. Bahkan julukan prajurit putih yang diberikan ayah mereka sebenarnya hanyalah cara sang ayah untuk membuat Miriam merasa lebih dihargai. Greta juga menuduh Miriam iri dengan kehidupan rumah tangganya bersama Dylan. Karena itulah Greta menganggap Miriam sengaja membuat cerita buruk tentang Dylan. Meski mendengar semua ucapan itu, Miriam tidak menunjukkan kemarahan besar dan perlahan suasana mulai mereda dan keduanya akhirnya kembali berbicara dengan lebih tenang. Miriam dan Greta pun memasak bersama untuk menyiapkan hidangan bagi para tamu dan kerabat Dylan yang datang ke rumah mereka. Setelah semua sudah siap, para tamu pun mulai menikmati hidangan yang disajikan oleh Miriam dan Greta dengan penuh nikmat. Namun tanpa mereka sadari, saat ini mereka sedang makan daging biawak darat. Penonton paham ya maksudnya? Dan akhirnya film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Ngeri juga ya. Gimana? Buat para penonton cewek, kira-kira
apa yang akan kalian lakukan jika Dylan melakukan hal jahat itu kepada kalian? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama seperti yang Miriam lakukan? Atau kalian akan melakukan hal yang lain? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, yang sudah ngasih like, yang sudah subscribe, dan yang sudah nyapa-nyapa gua lewat kolom komen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. And then, seperti biasa, masih bersama gua, Ren, narator alur cerita film yang paling keren dari Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.